Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan menghimbau kepada Ananda semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus menggunakan masker dimanapun Ananda berada. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita buka pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada siang hari ini materi kita yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Yang A, ada struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Ibu akan jelaskan struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Akar juga memiliki fungsi, yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah dan medium tumbuhannya, menyerap air dan mineral dalam tanah. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput itu merupakan sistem perakaran serabut. Sedangkan tumbuhan dikotil seperti mangga dan kacang tanah itu merupakan sistem perakaran tunggang. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang Ananda lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang daun dan bunga. Batang memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perbedaan batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan monokotil ini memiliki ruas-ruas batang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2, yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan struktur luar daun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen O2. Keempat yaitu struktur dan fungsi bunga. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, klopa atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina.
Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga, yaitu daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Selanjutnya yaitu yang B, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem yang A yaitu meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Yang B yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut dengan jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensial atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. A. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dan berfungsi untuk berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung ini ialah jaringan epidermis. Yang selanjutnya yaitu jaringan penyokong, jaringan dasar. Jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar ini seringkali disebut dengan jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini ialah jaringan parenkim. Yang selanjutnya itu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Selanjutnya yang D yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut ini terdiri atas 2 jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut
air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu struktur dan fungsi jaringan pada akar. Beberapa fungsi akar antara lain yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal ini inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Dan akar dapat merambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun dari akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis ini merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyimpanan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Beberapa fungsi batang antara lain yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan diganti oleh peridrem atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Yang keempat yaitu struktur dan fungsi pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat
siang hari epidermis membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat, menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensial menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan phloem ini berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Nanti di akhir ini Ibu akan memberi soal. Mohon Ananda semua menjawab dengan baik dan benar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.